Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang himpunan lagi. Lanjutan dari yang part 1 ya. Di part 1 itu kita telah membahas mengenai istilah-istilah himpunan. Baru 2 yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Istilah himpunan selanjutnya adalah himpunan bagian atau bisa dibilang subset. Bahasa Inggrisnya subset. Apa itu subset? Subset itu adalah setiap elemen A merupakan elemen dari B atau bagian dari elemen B. Ya, untuk notasinya itu sendiri kalian bisa tulis subset itu adalah A subset dari B. Nah, tulisannya seperti ini ya notasinya. Oke, kalau misalnya kita gambarkan dalam diagram Venn, subset itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah U universe atau S boleh. Kemudian saya punya elemen B dan saya punya elemen A. Nah, maka A-nya itu adalah subset dari B. Ya, bagian, himpunan bagian dari B. Oke, saya beri contoh. Misalnya saya punya 1, 2, 3. Ini adalah subset dari 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3 ada di dalam 1, 2, 3, 4. Maka dia adalah subset. Oke. Kemudian, misalnya saya punya lagi AB. Itu adalah subset dari A, B, C, D. Ya. Berarti AB merupakan himpunan bagian dari ABCD. Nah, di dalam subset ada beberapa teorema yang bisa kalian tahu. Yang pertama teoremanya adalah A subset dari A. Jadi setiap himpunan akan subset dengan himpunan itu sendiri. Ini contohnya seperti gini. 1,2 akan subset dengan 1,2 juga. Gitu. Jadi himpunan tersebut akan subset dengan himpunannya sendiri. Ya. Kemudian ada juga yang kedua, himpunan kosong akan selalu subset dari apapun, dari himpunan apapun. Kan selalu subset dari himpunan apapun. Ya, berarti misalnya saya punya A-nya adalah 3, 5, 7. Maka himpunan kosong merupakan subset dari A. Itu ya, himpunan kosong merupakan subset dari apapun ya. Kemudian jika ada satu lagi, jika ada A subset B lalu B subset C, maka A-nya akan menjadi subset dengan C. Istilah selanjutnya dalam himpunan adalah yang keempat, himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini adalah keduanya punya elemen yang sama atau keduanya punya anggota yang sama. Untuk notasinya itu sendiri, notasinya kita bisa buat menjadi A sama dengan B. Ya, jika A subset B dan B subset A. Ya, ini maksudnya ke sini ya, pengertian dari kedua punya elemen yang sama. Ya, itu A sama dengan B. Contohnya begini, misalnya saya punya A 0,1. Kemudian saya punya B. Dalam B-nya itu adalah ada 0, 1, 2, 3. Ya, kalau seperti ini, lihat A, B, A-nya 0,01, B-nya 0, 1, 2, 3. Ya, di dalamnya elemennya ada yang tidak sama ya, yaitu 2 dan 3. Berarti untuk yang statement ini A tidak sama dengan B. Baik, kita coba contoh yang lain. Misalnya saya punya A-nya 3, 5, 8. Kemudian saya punya B-nya 3, 5, 8, 5. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini kalian lihat 3, 5, 8 di A. Kemudian di B ada 3, 5, 8, 5. Semua elemennya sama ya. Walaupun di B ada 2, nih angka 5-nya,
itu tidak masalah, yang penting elemennya tetap sama. Ya, berarti dia dikatakan A sama dengan B. Oke. Nah, di dalam himpunan yang sama ini elemennya itu urutan elemen tidak penting. Yang pertama ini urutan tidak penting. Tidak penting. Berarti dengan kata lain, misalnya saya ini 1, 2, 3 akan sama dengan 3, 2, 1 akan sama dengan 2, 1, 3 dan yang lainnya. Karena itu urutannya tidak penting. Ya, yang penting di dalam himpunan isinya sama angkanya gitu. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi dalam himpunan yang sama adalah pengulangan elemen tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi. Nah, berarti seperti yang ini, yang tadi pengulangan elemen itu tidak mempengaruhi ya. Oke, berarti saya kasih contoh lagi, misalnya ini ada 1. Nah, dia akan sama dengan 1, 1, 1. Begitu. Akan sama juga dengan 1,1. Ya. Lalu misalnya ada lagi, saya punya 1, 2, 3. Ini akan sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, sama ya, karena isinya elemen-elemen yang ada di dalam himpunan tersebut isinya sama, maka dikatakan himpunan yang sama. Oke, kita lanjutkan ke istilah yang kelima, yaitu himpunan yang ekivalen. Apa itu himpunan yang ekivalen? Himpunan yang ekivalen adalah himpunan yang memiliki kardinal yang sama. Kardinal itu apa? Sudah dijelaskan di dalam video part 1, kardinal itu apa? Jika kalian lupa, silakan buka kembali video part 1-nya. Ya, memiliki kardinal yang sama. Oke, berarti untuk himpunan yang ekivalen dengan himpunan yang sama ini berbeda ya, hati-hati ya. Kalau himpunan yang sama, keduanya punya elemen sama. Kalau himpunan ekivalen memiliki kardinal yang sama. Ya, di garis bawahi di sini kardinalnya yang sama di dalam himpunan ekivalen. Untuk notasinya itu sendiri, notasinya A ekivalen dengan B. Ya, notasinya seperti itu. Berarti saya punya contohnya, misalnya saya punya A 1, 2, 3. Kemudian saya punya B 3. Saya punya B misalnya 3, 4, 5 seperti ini. Kardinal dari A berapa? Kardinal dari A, NA itu sama dengan 3, banyaknya elemen A. Kardinal dari B, NB itu berapa? NB juga 3. Maka ini dikatakan A ekivalen dengan B. Ya. Nah, kalau saya punya lagi C. Adalah A, B, C. Berarti kardinal C berapa? Kardinal C 3 juga. Maka dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan A ekivalen dengan B, kemudian bisa juga A ekivalen dengan C, kemudian bisa juga B ekivalen dengan C. Karena semuanya sama-sama 3 kardinalnya. Sekarang kalau saya punya yang D, isinya 0, 1, 3, 5. Kardinal dari D ada berapa? Kardinal D adalah 4. Ya, isinya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Maka A
tidak ekivalen dengan D. Begitu ya. Kemudian B juga tidak ekivalen dengan D. C juga jelas tidak ekivalen dengan D. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah A himpunan yang sama dengan B? Tidak. Apakah A sama dengan B atau tidak? Coba lihat lagi. Ternyata ada angka yang tidak sama ya, berarti A tidak sama dengan B. Gitu. Oke. Itu tadi istilah-istilah dalam himpunan. Nanti dilanjutkan di part 3 ya untuk istilah selanjutnya.